A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'alal khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Namun akan kita ulang sedikit beberapa hal dari pembahasan kemarin untuk menyempurnakan pembahasan mengenai mukadimah bab puasa. Oke. Kemarin kita sudah sempat membahas mengenai makna puasa, ya. Apa itu yang disebut dengan puasa, ya. Secara umum kita bisa membagi menjadi dua pengertian, ya. Puasa secara atau menurut bahasa Arab dan puasa menurut syariat Islam, ya. Puasa menurut bahasa Arab maksudnya adalah ketika orang Arab menyebutkan lafaz as-saumu atau as-siyam dalam bahasa Arab itu, ya, menurut mereka apa artinya? Atau dalam kamus bahasa Arab, ya, apa maksudnya as-saumu atau as-siyam itu, ya. Dan kita kemarin telah sampaikan bahwasanya maksudnya adalah al-imsaku mutlaqan, ya, menahan diri secara, ya, menahan diri apapun jenis menahannya, ya. Walaupun dari hanya sekedar menahan diri dari untuk berbicara, ya. Saya tidak mau berbicara ini, berarti dia sedang berpuasa, sebagaimana kisah Maryam dalam surat Maryam, ya. Inni nazartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku untuk berpuasa, ya. Tapi apakah puasanya itu maksudnya puasa tidak makan tidak minum? Bukan, ya. Tapi maksudnya adalah puasa untuk tidak berbicara, sebagaimana lanjutan ayatnya falan ukallimal yauma insiya. Lalu selanjutnya dari segi atau dari menurut syariat Islam, artinya ketika syariat Islam dalam kitab-kitab fikih menyebutkan lafaz puasa as-saumu atau siyam maksudnya bagaimana, ya. Kemarin juga kita sudah sampaikan bahwasanya puasa secara syariat Islam itu adalah imsakun an jinsil mufattirati ala wajhin makhsus, ya. Menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan, ya. Apa saja yang membatalkan akan kita bahas nanti di bab tertentu, ya. An jinsil mufattirati ala wajhin makhsus, ya, dengan aturan tertentu, ya. Ada aturan tertentu yang mana dengan aturan inilah baru seseorang bisa disebut dia berpuasa. Kemarin ada 3 aturan. Yang pertama aturan berkaitan dengan waktu, ya. Puasa itu di siang hari dan puasa itu hanya boleh pada hari-hari yang tidak dilarang. Yang kedua adalah aturan niat, ya. Seseorang yang berpuasa mesti berniat, ya. Karena orang yang tidak puasa, tidak makan, tidak minum atau tidak melakukan hal yang membatalkan puasa tapi dia tidak berniat, meskipun dia tidak makan selama 1 hari, tidak dianggap sebagai orang yang berpuasa. Dan yang ketiga adalah aturan pelakunya, ya, atau orang yang berpuasa itu apakah semua orang harus berpuasa atau adakah rukhsah, ya, keringanan bagi orang-orang tertentu yang boleh tidak berpuasa. Ada di situ aturannya yang akan kita bahas di bab tertentu nanti. Oke. Selanjutnya mengenai dalil pensyariatan puasa, ya. Kita ambil dari Al-Qur'an satu saja, ya, surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau dari hadis kita ambil satu juga, cukup satu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan, ya. Islam itu dibangun, dibina di atas 5 hal. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat berhaji ke Baitullah, dan yang kelima puasa Ramadan, ya. Dan yang terakhir dalilnya adalah ijma', ya. Sepakat seluruh umat Islam yang mengaku beragama Islam pasti sepakat, ya, bahwasanya ada syariat yang namanya puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan, wajibnya puasa Ramadan. Oke. Selanjutnya, kalau kita menilik sejarahnya, ya,
Ternyata puasa Ramadan itu baru disyariatkan di tahun ke-2 Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban, ya, di bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriah. Artinya sebelum itu, ya, sejak Rasulullah diutus hingga tahun ke-2 Hijriah itu belum ada syariat puasa Ramadan. Yang ada waktu itu baru syariat puasa Asyura dan puasa Ayyamul Bid, ya, 3 hari setiap bulan atau lebih kurang 37 hari selama 1 tahun. Lalu pada tahun ke-2 Hijriah turun ayat surat Al-Baqarah ayat 183 yang telah dibacakan tadi, dan itu mengindikasikan bahwasanya saat itu disyariatkan puasa Ramadan, cuman statusnya masih boleh pilih, ya. Kalau mau ya puasa, kalau nggak mau ya harus bayar fidyah, ya. Tidak ada ketentuan pasti. Cuman setelah itu turun lagi ayat yang 185, ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum, ya. Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan atau melihat hilal maksudnya, atau siapa yang berada di bulan Ramadan, maka dia harus melaksanakan puasa. Artinya orang yang tidak mau pun harus tetap puasa, membatalkan aturan yang tadi. Nah, kecuali bagi orang-orang yang memang tidak ada kemampuan untuk melaksanakan puasa saat itu, ya. Dan kita sudah sampaikan juga bahwasanya Rasulullah mengalami atau melewati 9 kali Ramadan, ya, 9 kali Ramadan. 8 diantaranya itu naqis, hanya 29 hari, dan 1 kali yang sempurna 30 hari, ya. Karena Rasulullah wafat di tahun ke-11 Hijriah, ya. Artinya kalau tahun 2 Hijriah baru pertama kali puasa, hitung-hitungannya pas 9 kali, ya. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, dan tahun ke-10. Nah, Rasulullah wafat tahun 11 tapi tidak sempat berpuasa di tahun ke-11. Kenapa? Karena Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awal, sementara bulan Ramadan setelah Rabiul Awal, ya. Beberapa bulan setelah bulan Rabiul Awal. Makanya Rasulullah hanya berpuasa sebanyak 9 kali, seperti itu. Nah, berkenaan dengan bulan Ramadan sendiri, ya, lafaz Ramadan, ya, itu memiliki beberapa makna yang menjadi sebab kenapa dinamakan bulan Ramadan, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya makna kalimat Ramadan itu artinya ar-ramdha, artinya syiddatul haur, ya, sangat panas, ya. Karena cuaca pada bulan Ramadan itu sangat panas, makanya orang Arab menamakan bulan Ramadan itu dengan bulan Ramadan, ya, bulan tersebut dengan bulan Ramadan, karena situasi cuaca saat itu memang dalam keadaan sangat panas. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwasanya Ramadan itu tadi yarmidu, artinya yahriku, ya, membakar, ya. Yang dibakar apa? Membakar dosa-dosa orang yang berpuasa, seperti itu. Maka kenapa dinamakan Ramadan? Karena sangat panas atau karena membakar tadi. Artinya Ramadan adalah sangat panas atau membakar. Sangat panas karena pada saat itu cuaca sangat panas, ya, sangat terasa sekali panasnya di bulan Ramadan. Yang kedua karena membakar dosa-dosa orang-orang yang berpuasa, ya. Dua pendapat yang mengatakan kenapa dinamakan bulan Ramadan, seperti itu. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keutamaan dari bulan puasa, ya. Bulan puasa itu memiliki beberapa keutamaan, ya. Artinya orang yang berpuasa mendapatkan suatu nilai plus, kelebihan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak berpuasa. Cuman kita hanya akan sebutkan beberapa saja yang mungkin sudah populer, ya, yang sudah masyhur sekali. Oke. Yang pertama, keutamaan puasa adalah bau mulut orang yang berpuasa itu sangat disukai oleh Allah, ya. Ini sudah sangat populer sekali sebagaimana hadis Rasulullah, la khulufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil misk, ya. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik atau lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi, ya, atau daripada minyak wangi, seperti itu, ya. Itu salah satu keutamaan dari puasa. Lalu yang kedua, orang yang berpuasa doanya pasti mustajab, ya, pasti diistajabah oleh Allah, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah, salah satun la turaddu da'watuhum, ya. 3 orang atau 3 kondisi yang mana kalau mereka berdoa dalam kondisi tersebut atau 3 orang tersebut berdoa, doa mereka tidak tertolak, ya. Apa yang pertama? Al-imamul adil, ya. Doanya seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, was-shaimu hatta yuftir, ya. Doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, ya. Doanya orang yang dizalimi. Nah, 3 kondisi ini atau 3 orang yang dalam keadaan seperti ini ketika berdoa insyaallah doanya tidak akan tertolak, seperti itu. Oke, selanjutnya keutamaan puasa selanjutnya adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, ya. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan sebagaimana Rasulullah SAW sabda, lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, ya. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, ya. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka,
dan kebahagiaan kedua adalah ketika dia menemui Tuhannya, artinya ketika di akhirat kelak. Selanjutnya, puasa itu merupakan bisa menjadi tameng dari syaitan ya, artinya bisa membatasi ya, artinya membatasi gangguan setan ya. Kalau memang kita benar-benar berpuasa, sebagaimana hadis yang sudah sangat populer sekali ya. Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan ya, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ya. Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka ya. Pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu seperti itu. Nah, maksudnya itu adalah puasa itu menjadi bulan Ramadan itu menjadi tameng ya, menjadi tameng yang menghalangi setan untuk menjadi gangguan dari manusia ya, dibelenggu setan seperti itu. Oke. Selanjutnya, bulan Ramadan itu atau orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadisnya sudah sangat populer sekali ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih ya. Orang yang berpuasa Ramadan ya, orang yang berpuasa imanan dengan keimanan ya, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban dengan perkiraan, artinya dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu ya. Itu orang yang berpuasa. Oke. Keutamaan selanjutnya ya, orang yang berpuasa akan mendapatkan surga Ar-Rayyan namanya. Surga Ar-Rayyan. Surga Ar-Rayyan ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu nanti ada satu pintu ya, ada sebuah pintu, yuqalu lahu Rayyan ya. Pintu itu disebut dengan pintu Ar-Rayyan namanya. Babur Rayyan ya, pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun ya. Orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum ya. Dan tidak ada yang masuk di pintu itu selain daripada mereka ya. Artinya pintu ini memang dikhususkan hanya untuk orang-orang yang berpuasa saja gitu. Oke. Selanjutnya, orang yang berpuasa itu dapat menjadi bisa menjadi orang yang bertakwa ya. Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Itu perintah untuk bertakwa. Nah, dengan berpuasa merupakan sarana untuk menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya puasa dapat membuat kita menjadi orang yang bertakwa seperti itu. Nah, dan terakhir, orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala khusus ya. Artinya dapat sesuatu yang mungkin tidak bisa didapatkan kecuali orang yang berpuasa ya. Ada pahala khusus ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu amali bani Adam, setiap amalan ibnu Adam, setiap amalan manusia ya, anak Adam atau manusia, ketika mereka beramal ya, yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ya, akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat ya, ila sab'i mi'ati dhi'fin, hingga 700 kali lipat ya. Suatu hal yang baik dilakukan oleh anak Adam akan mendapatkan pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat ya. Illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi ya. Kecuali pahalanya orang yang berpuasa atau pahalanya puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku ya, kata Allah dalam hadis qudsi ini, dan aku yang akan membalasnya sendiri. Artinya Allah bisa memberikan bahkan lebih dari 700 kali lipat ganjaran ya, yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Kira-kira seperti itu saja ya, yang berkaitan mengenai keutamaan puasa. Dan banyak keutamaan-keutamaan lainnya, cuman kita hanya sampaikan beberapa saja yang mungkin sudah sangat masyhur untuk mengingat yang mungkin telah kita ketahui bersama sebelumnya. Oke. Selanjutnya ada beberapa hal yang sebenarnya atau baiknya dilakukan oleh seseorang yang akan memasuki bulan Ramadan. Artinya ada hal-hal yang disunahkan atau dianjurkan untuk dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan ya, seperti itu. Nah, sebenarnya ini harusnya sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu, cuman sekarang tidak bisa lagi. Cuman ada beberapa poin nanti yang masih bisa kita lakukan seperti itu ya. Namun secara umum nanti kita bisa lakukan di tahun depan insyaallah ya. Semoga kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan ya. Ada beberapa hal yang dianjurkan ketika menyambut bulan Ramadan. Oke. Yang pertama itu kita dianjurkan untuk berdoa ya, berdoa
sebelum memasuki bulan Ramadan atau bertemu bulan Ramadan. Sebagaimana mungkin yang sudah populer sekali di Indonesia ya. Ketika memasuki bulan Rajab itu dianjurkan membaca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ya. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Nah, berkenaan dengan doa ini ya, sebenarnya ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwasanya ini tidak ada tuntunannya misalnya, atau tidak ada riwayatnya dari Rasulullah, atau ada cuman redaksinya lemah seperti itu. Nah, cuman seperti ini ya. Oke, kita amini atau kita mengambil aman bahwasanya kita mengatakan bahwasanya hadis ini atau riwayat yang mengatakan adanya menganjurkan doa seperti ini adalah lemah. Anggaplah seperti itu ya. Cuma apakah kita tidak boleh berdoa dengan doa seperti ini? Ya, ibaratkan apakah doa itu harus apakah doa harus selalu seperti apa yang Rasulullah berdoa? Tentu tidak ya, karena kebutuhan Rasulullah berbeda dengan kebutuhan kita. Rasulullah tidak pernah meminta mobil, atau Rasulullah tidak pernah meminta untuk supaya dimudahkan menulis skripsi ya. Tapi kita butuh itu, kita butuh mobil, kita berdoa ya Allah berikan saya mobil ya. Apakah itu diajarkan oleh Rasulullah? Tidak ya. Artinya apa? Doa itu bebas apa saja ya. Bolehkah kita meminta kepada Allah supaya diberkahi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban? Boleh-boleh saja ya. Bolehkah kita berdoa kepada Allah supaya disampaikan ke bulan Ramadan? Boleh saja. Nah, makanya kita mengambil pendapat yang aman saja ya. Artinya ketika ada yang mengatakan ini tidak ada tuntunan atau hadisnya lemah atau seperti itu atau segala macamnya seperti itu. Oke, kita ambil ini memang tidak atau lemah dari Rasulullah SAW. Cuman apakah boleh kita berdoa dengan doa seperti itu? Tentu saja boleh ya. Namanya kita berdoa, tentu apa yang kita inginkan, yang kita itu kan kebutuhan kita adalah itu yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menisbahkan doa ini kepada Rasulullah, kita skip dulu ya, jangan kita nisbahkan kepada Rasulullah untuk mencari aman misalkan seperti itu. Tapi kita tetap berdoa dengan ini boleh ya. Kenapa? Karena ini kan doanya khusus buat ya kebutuhan kita. Kita butuhnya ini, kita berdoa ini kan tidak masalah seperti itu ya. Artinya tidak ada larangan di situ untuk berdoa seperti itu ya. Bisa dipahami ya, seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya antum sudah terbiasa dengan doa seperti itu ya, terus didengar oleh orang lain yang mungkin masuk kelompok tadi ya, lalu dikatakan antum dibilang ya ini antum doa seperti ini tidak pernah diajarkan Rasulullah ya. Maka jawabannya simple ya. Kalau saya berdoa atau saya meminta kepada Allah supaya diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, apakah saya salah? Ya. Ya, seperti itu ya. Apakah saya salah? Jawabannya tentu tidak ya. Ya sah-sah saja kita meminta hal seperti itu. Apakah ketika saya meminta kepada Allah supaya saya disampaikan ke bulan Ramadan atau sampai bisa masih hidup selamat sehat sampai di bulan Ramadan itu salah? Tentu tidak seperti itu ya. Makanya berdoa boleh dengan doa apa saja yang kita butuhkan sesuai kebutuhan kita. Nah, dan memang lebih dianjurkan lagi ketika doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Itu lebih utama lagi. Cuman tidak semua kebutuhan kita saat ini sudah diajarkan oleh Rasulullah ya. Karena seperti kadang kita minta semoga dimudahkan dalam ujian, semoga dimudahkan ini itu segala macam ya. Dan kadang Rasulullah bahkan tidak berdoa untuk itu ya. Ya, barangkali. Nah, makanya itu kita doa khusus itu ya tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing. Itu seperti itu. Atau ada doa lain yang juga dianjurkan, dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya. Ketika melihat hilal dianjurkan untuk membaca doa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman ya. Ya Allah, tampakkanlah hilal itu kepada kami sementara kami dalam keadaan aman dan dalam keadaan beriman ya. Wassalamati wal Islam, dalam keadaan selamat dan dalam keadaan beragama Islam. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tardha, dan mendapat taufik terhadap apa yang engkau sukai dan apa yang engkau ridhai ya. Wa rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal Islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tardha rabbuna wa rabbukallah. Ini doa dianjurkan ketika melihat hilal ya, ketika melihat hilal seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, ketika menyambut Ramadan dianjurkan untuk berdoa bertemu Ramadan ya. Artinya memperbanyak doa, apapun doanya terserah, yang penting berdoa untuk menyambut bulan Ramadan ini ya. Dan cara yang diajarkan adalah tadi dua doa yang disebutkan tadi. Yang kedua, dianjurkan juga untuk memperbanyak puasa sunnah ya. Dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah, terutama puasa di bulan Rajab dan puasa di bulan Sya'ban. Nah, kita masuk satu dulu ya, puasa di bulan Rajab ya. Ada yang mengatakan ya banyak versi riwayat yang mengatakan
Tidak ada anjuran untuk puasa Ramadan, puasa di bulan Rajab seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan seperti ini ya. Contoh, ketika kita berpuasa di hari Senin di bulan Rajab, apakah itu terlarang? Apakah itu sebuah larangan? Ya, kan sunnah puasa di hari Senin, Kamis, dan kebetulan di bulan Rajab. Artinya apakah puasa Rajab itu terlarang? Nah, berarti secara asal tidak ada larangan untuk tidak ada mau puasa Rajab ya puasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Muharram, di bulan apapun silakan berpuasa ya, silakan berpuasa, tidak ada larangan berpuasa ya, seperti itu. Silakan puasa apa saja ya, puasa Senin Kamis, mau puasa Ayyamul Bid ya, puasa apapun itu di puasa bulan Rajab itu. Nah, cuman yang menjadi problem itu sebenarnya adalah ketika orang yang menganggap puasa Rajab itu puasa khusus ya, artinya mengkhususkan diri bulan Rajab itu untuk berpuasa. Artinya sebelumnya dia tidak pernah puasa atau sebelumnya tidak mau pernah ada puasa Kamis, tapi pas ketika bulan Rajab pengen puasa. Nah, ini ada banyak riwayat ya, ada yang riwayat mengatakan ini segala macam. Dan kalau kita merujuk kepada pendapat para ulama sendiri, jumhur mengatakan bahwasanya di bulan Rajab itu disunahkan untuk berpuasa ya. Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan disunahkan untuk berpuasa. Cuma Hanabilah yang berbeda sendiri, dan Hanabilah pun hanya memakruhkan mengkhususkannya itu ya, tidak sampai mengharapkan. Artinya tidak ada pendapat yang mengatakan tidak boleh berpuasa di bulan Rajab ya. Dan mungkin kita bisa berpegang kepada satu hadis saja ya. Sum syahrus sabri ya. Ada Rasulullah bersabda, sum syahrus sabri wa salasata ayyamin ba'dahu wa sum ashhural hurum ya. Berpuasalah pada bulan puasa ya, syahrus sabri. Bulan bersabar itu kan bulan puasa ya. Berpuasalah pada bulan puasa. Wa salasati ayyamin ba'dahu. Arti maksudnya itu adalah 3 hari setiap bulan. Wasum ashhural hurum ya, dan puasalah ketika bulan-bulan haram ya. Bulan haram itu adalah bulan-bulan tertentu, ada 4 bulan selama setahun ya. Ada bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah ya. 4 bulan itu adalah bulan haram ya. Itu dianjurkan pada 4 bulan ini untuk memperbanyak puasa seperti itu. Itu permasalahan puasa Rajab. Artinya apa? Ya kalau mau puasa, kalau enggak ya enggak, ya sudah gitu. Bahkan kalau dicari pendapat dalam kitab-kitab fikih, ya kita cari bahan yang jumhur mengatakan bahwasanya disunahkan berpuasa di bulan Rajab ya. Bahkan yang mengatakan yang berbeda cuma satu ya, dari kalangan Hanabilah mengatakan bahwa itu cuma makruh ya. Makruh artinya ya dikerjakan juga tidak masalah gitu, seperti itu. Ya. Intinya tidak apa-apa untuk berpuasa di bulan Rajab ya. Gambaran singkatnya mungkin seperti itu saja. Oke. Selanjutnya puasa di bulan Sya'ban. Nah, kalau di bulan Sya'ban ini sedikit lebih aman ya. Kenapa sedikit lebih aman? Karena kebetulan ada riwayat dari Imam Muslim ya, Imam Bukhari Muslim, makanya lebih aman. Karena kalau udah Bukhari Muslim yang ngomong kan orang langsung ya, padahal kan belum tentu bisa belum tentu selamanya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu kita pakai, tidak ya. Itu dua hal yang berbeda ya. Ada hadis yang statusnya ya, status hadis artinya ya hanya status ya, hadisnya sahih, hasan, dhaif. Tapi apakah diamalkan? Tidak semua hadis sahih diamalkan. Banyak hadis sahih yang tidak bisa kita amalkan ya. Coba buka kitab Bukhari itu dari awal sampai akhir ya, Sahih Bukhari itu coba cek ya, berapa persen dari hadis Bukhari itu yang sudah kita amalkan atau bisa kita amalkan. Tidak ada, mungkin 50% mungkin tidak ada ya. Karena status hadis dengan mengamalkan hadis itu dua hal yang berbeda ya. Status hadis artinya ya hadisnya ini sahih, hadisnya hasan, hadisnya dhaif. Tapi mengamalkannya tidak semua hadis sahih yang bisa diamalkan ya, seperti itu. Bahkan Ibnu Taimiyah mengarang kitab khusus tentang itu ya. Ibnu Taimiyah mengarang kitab khusus tentang itu, dan ini yang menjadi bahkan jadi rujukan sekarang ya. Artinya apa? Kadang kita terbiasa mendengar sebuah pendapat bahwasanya ini hukumnya seperti ini, hukumnya seperti ini ya. Cuman kadang kita menemukan hadis yang mana hadis itu sahih tapi bertentangan dengan apa yang biasa kita dengar. Nah, Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya itu mengatakan bahwasanya itu wajar-wajar saja. Bahkan beliau menyebutkan ada 13 sebab ya. 13 sebab yang mana kalau sebab itu ada, maka hadis sahih tidak akan bisa terpakai ya. Hadis sahih tidak terpakai ya. Tolong dibedakan ya antara hadis sahih dengan hadis dalam segi pemakaian hadis ya. Hadis yang dipakai, yang diamalkan, ma'mul, dengan hadis yang diterima itu beda lagi ceritanya ya. Memang nanti ada kaitannya sedikit, cuman itu dua hal yang berbeda dalam segi itu ya. Dan lain halnya lagi, bahwasanya menghukumi hadis itu kan ijtihad juga ya. Ijtihad. Maksudnya itu ya karena disampaikan kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Bukhari sanadnya yang sahih, makanya Imam Bukhari mengatakan hadis itu sahih. Tapi hadis yang sahih di Imam Bukhari bisa jadi menjadi dhaif bagi orang lain dalam semasa Imam Bukhari ketika mendapatkan jalur yang lain. Apakah mungkin? Mungkin. Karena itu ijtihad ya. Makanya
apakah semua hadis dalam Sahih Bukhari itu ada dalam Sahih Muslim? Tidak. Apakah semua hadis dalam Sahih Muslim ada dalam Sahih Bukhari? Tidak juga. Bahkan ada orang yang mengarang kitab namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Ya. Itu mengumpulkan hadis yang sahih menurut Imam Bukhari dan sahih pula menurut Imam Muslim. Lah, kenapa Imam Bukhari tidak menyebutkan semua hadis yang ada dalam Imam Muslim? Berarti bisa jadi ada dalam hadis dalam Sahih Muslim ini tidak sahih menurut Imam Bukhari. Begitupun dengan Imam Muslim, hadis yang sahih menurut Imam Muslim bisa jadi tidak sahih menurut Imam Bukhari kalau mendapatkan jalur sanad yang berbeda seperti itu. Nah, artinya ketika ada orang mengatakan kamu kok melakukan amalan ini, ya hadisnya dhaif. Nah, itu sebenarnya bukan itu ya, karena dhaif itu kan ya siapa yang mengatakan dhaifnya kan yang ini karena dapat sanadnya seperti itu. Tapi ulama lain yang dapat sanad berbeda yang dapat hadisnya menjadi sahih tentu berbeda lagi, ya seperti itu. Ya, dipahami saja seperti itu. Oke. Kita kembali, ya disunahkan untuk melakukan puasa Sya'ban di bulan Sya'ban, dan ini lebih aman ya karena ada hadis dari riwayat Imam Bukhari. Ya, Rasulullah bersabda, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Ya. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban selain bulan Ramadan tadi ya. Ya. Artinya Rasulullah itu berpuasa 1 bulan penuh hanya ketika bulan Ramadan. Nah, selain bulan Ramadan, puasa yang lebih banyak itu dilakukan ketika di bulan Sya'ban. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Itu cukup itu saja ya. Jadi kalau mau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, boleh ya. Tidak ada larangan di situ. Nah, ada yang membahas mengenai apakah puasa di separuh akhir bulan Sya'ban itu bagaimana, nanti akan kita bahas di babnya sendiri ya. Yang penting bagi kita sekarang adalah ketika menyambut bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak ibadah puasa, terutama di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ya. Di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban seperti itu. Oke. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan itu adalah segera melunasi hutang puasa ya. Ada orang yang mungkin tidak sempat untuk menyempurnakan puasa atau ada halangan yang membuatnya tidak bisa menyempurnakan puasa di bulan Ramadan tahun lalu dan dia masih punya utang hingga sebelum Ramadan ya. Itu dianjurkan untuk dilunasi sebelum masuk bulan Ramadan, karena nanti ketika dia belum lunas nanti ada tambahan hukuman lain untuknya ya. Apa hukumannya nanti kita akan bahas seperti itu. Intinya ketika masih punya utang maka segerakanlah sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya ya. Lebih baik lebih cepat seperti itu. Karena kita tidak tahu ya sebagai manusia kapan kesempatan itu akan datang ya. Kadang kita mengira udah nanti sajalah, masih setahun lagi ya. Misalnya di bulan Syawal masih setahun lagi. Cuma kita belum tahu nanti di bulan Muharram ada kepentingan apa, di bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir ada kepentingan apa di situ. Kita tidak tahu ya. Makanya selagi kita masih ada kesempatan, maka kalau masih punya utang segera diganti utang tersebut. Seperti itu. Oke. Dan yang terakhir yang dianjurkan ketika ingin memasuki atau akan memasuki bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk bertekad ya, berazam dalam diri kita ya, supaya Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Artinya maksudnya seperti ini ya, kita merencanakan sesuatu di bulan Ramadan ini yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Sebelumnya saya bulan Ramadan tahun lalu itu tarawihnya masih bolong-bolong. Pokoknya tahun ini harus full seperti itu. Nah, atau bulan Ramadan tahun lalu saya batal 2 kali misalkan seperti itu, batal 2 kali ya. Tapi tahun ini saya bertekad harus full 30 hari atau 29 hari, tidak boleh ada yang batal. Nah, itu tekad azam, itu dianjurkan seperti itu ya, supaya Ramadan ke Ramadan yang berikutnya itu lebih baik seterusnya seperti itu ya. Kalau kita buka dalam Al-Qur'an itu ada dalam surat Fatir ya. Dalam surat Fatir ayat 32 di juz 22 ya. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir ya. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Nah, ini maksudnya apa? Ya, ini konteksnya adalah bagaimana sikap atau respon seseorang ketika menerima ajaran dari
Al-Qur'an ya. Ketika misalnya Al-Qur'an menganjurkan puasa, bagaimana sikapnya? Ya, bagaimana sikap orang? Ketika menganjurkan sholat, bagaimana sikap orang? Nah, di sini dijelaskan oleh Allah. Yang pertama ada orang yang faminhum zalimun li nafsih, ya. Ada orang yang menzalimi dirinya. Maksudnya apa? Acuh tak acuh, cuek, nggak peduli, bahkan nggak puasa, ya. Itu orang yang pertama, ya. Orang yang menyambut Ramadan dengan dengan sikap yang tidak peduli, acuh tak acuh, ya. Saya nggak peduli, saya nggak bodo amat lah untuk masalah puasa, seperti itu. Bahkan dia tidak berpuasa. Itu orang yang namanya zalimun li nafsi. Yang kedua namanya wa minhum muqtasid, ya. Orang yang di pertengahan, ya. Orang tengah ini mungkin kita bisa artikan itu sedang-sedang, ya. Artinya dia puasa tapi ya sekedar puasa gitu. Sekedar yang penting wajibnya hilang, udah, kewajiban hilang, selesai, dikerjakan, selesai gitu. Ya. Mau sholat tarawih nggak sholat tarawih ya nggak peduli, mau witir nggak witir ya nggak peduli, tapi dia tetap ya Ramadan puasa ya jalan gitu. Itu orang yang di pertengahan. Atau orang yang ketiga wa minhum sabiqun bil khairat, ya. Orang yang berlomba-lomba atau lebih dahulu melakukan kebaikan, ya. Artinya orang yang berprestasi lah, kita artikan seperti itu, ya. Orang yang berprestasi artinya ketika mau menyambut Ramadan itu sudah bersiap-siap dari awal, ya. Oh, ini menjelang Ramadan saya harus bersiap-siap gitu. Bersiap-siap ya melakukan apa sajalah itu yang berkaitan dengan persiapan bulan Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan dikerjakan sebagaimana mestinya, sempurna, ya. Dikerjakan secara sempurna, dari yang wajibnya, yang sunnahnya, semuanya dikerjakan gitu. Nah, itu baru orang yang berprestasi. Nah, tinggal kita yang mana gitu ketika akan memasuki bulan Ramadan. Nah, dan ini masih bisa kita lakukan sekarang, ya. Artinya kita masih bisa bertekad karena Ramadan baru 2 hari, ya. Menjelang 2 hari, ya, sempurna 2 hari nanti maghrib, tepat 2 hari. Kita masih bisa bertekad, ya, di sisa bulan Ramadan ini yang 28 hari atau 29 hari nanti, apakah kita akan menjadi orang yang zalimun li nafsiyatnya, tidak peduli, cuek-cuek saja, atau menjadi orang yang muqtasid, orang yang tengah-tengah, ya. Artinya ya sekedar puasa saja, atau menjadi orang yang sabiqun bil khairat, orang yang berprestasi, atau kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, itulah beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan, ya. Beberapa kita masih bisa lakukan saat ini, namun beberapa tidak bisa lagi. Artinya kita hanya bisa lakukan di tahun depan, ya, sebelum Ramadan di bulan Rajab tahun depan, seperti itu. Nah, cuman ya kita berdoa kepada Allah SWT semoga tahun depan kita masih bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan, insya Allah, seperti itu. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan mukadimah puasa, ya. Kita sedikit mukadimah pembukaan dulu terhadap puasa, dan itu semuanya sudah kita selesaikan pembahasannya. Oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum berpuasa, atau lebih rincinya itu macam-macam puasa, ya. Karena puasa itu kan tidak cuma puasa Ramadan, banyak puasa, ya. Banyak macam-macam puasa, dan masing-masing itu mempunyai hukum tersendiri. Akan kita bahas satu per satu, ya. Oke. Secara umum, ya, puasa itu terbagi ke 4 kelompok, ya. Ada 4 macam puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa yang makruh, dan ada puasa yang haram, ya. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah, ada puasa yang makruh, dan ada puasa yang haram, ya, seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama adalah puasa wajib, ya. Ya, wajib, puasa wajib. Artinya wajib dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama dari puasa wajib itu adalah puasa Ramadan, pastinya, ya. Pasti puasa Ramadan, ya, itu wajib sekali, ya. Faman syahida minkumus syahra fal yasum, ya. Barang siapa dari kalian yang melihat bulan atau melihat hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Orang Islam yang berada di bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Itu hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib puasa Ramadan. Yang kedua namanya puasa qadha, ya. Qadha ini qadha apa? Qadha Ramadan, ya. Qadha yang wajib adalah qadha yang Ramadan, ya. Jadi nanti karena ada beberapa puasa sunnah yang memang dianjurkan untuk diqadha juga, ya. Ada beberapa puasa sunnah yang dianjurkan untuk diqadha. Nah, cuman maksud puasa qadha di sini, masa puasa aslinya sunnah tapi diqadhanya wajib kan tidak mungkin. Nah, berarti maksud qadha yang di sini adalah qadha puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Ya, artinya kalau ketika meninggalkan puasa Ramadan, dia diwajibkan untuk mengqadha puasa tersebut. Nah, berarti yang maksudkan qadha ini adalah puasa qadha Ramadan, ya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin
ukhar ya. Barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dia mengganti di hari yang lain ya. Itu yang kedua. Puasa wajib yang ketiga namanya adalah puasa kafarat ya, puasa kafarat ya. Kafarat itu kita artikan simpel saja ya, supaya tidak terlalu panjang pembahasannya ya. Itu sesuatu ya yang mesti kita lakukan, yang wajib kita lakukan ketika kita melanggar sesuatu ya, seperti itu ya. Sesuatu hal yang mesti kita lakukan, wajib kita lakukan ketika kita melanggar sesuatu ya. Kita detailkan satu-satu, nanti akan paham sendiri. Oke. Kafarat itu yang pertama ada namanya kafarat sumpah ya. Ketika orang melanggar sumpah berarti dia punya hukuman, punya kafarat. Nah, salah satu kafaratnya nanti adalah puasa ya. Detailnya bisa dilihat di dalam surat Al-Maidah ayat 89 ya. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Nah itu. Ketika orang yang melanggar sumpah, dia harus dihukum ya. Ada hukuman untuk dia, ada kafarat untuk dia. Apa itu? Yang pertama, dia harus memilih satu dari yang tiga ya. Entah itu memberi makan ya, memberi makan 10 orang miskin ya, fa'id amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum, au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada orang miskin ya, au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Itu pilihan ya. Artinya harus pilih satu dari yang tiga ini dulu. Ya, ketika melanggar sumpah, saya bersumpah ini, tapi dia langgar sumpahnya itu, maka dia harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Satu dari yang tiga. Ya, pilih. Mau ngasih makan boleh, mau ngasih pakaian boleh, atau mau membebaskan budak. Nah, kalau tiga hal ini tidak bisa dilakukan, baru boleh ke kafarat selanjutnya, yaitu faman lam yajid fasiyamu salasati ayam, baru puasa 3 hari. Jadi kapan puasa wajib ya, puasa wajib kafarat itu untuk orang yang melanggar sumpah? Ketika dia tidak bisa melakukan tiga hal utama yang menjadi pilihan kafarat asalnya ya. Jadi 3 hal ini dulu, kalau nggak bisa baru masuk ke puasa kafarat ya, 3 hari seperti itu. Jadi tidak ada puasa dulu ya. Puasanya nanti kalau 3 hal ini tidak bisa dilakukan. 3 hal ini bebas mau pilih yang mana saja. Itu kafarat melanggar sumpah ya, kafaratul yamin seperti itu. Selanjutnya ada kafaratul jima ya. Maksudnya itu adalah ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan lalu di siang hari dia melakukan hubungan suami istri. Nah, itu melakukan hubungan suami istri. Nah, itu ada kafarat bagi dia ya, harus membayar kafarat ya. Ini di dalam hadis ya, terdapat di dalam hadis ya. Ceritanya salah seorang datang kepada Rasulullah ya. Ada seseorang datang kepada Rasulullah dan dia mengaku bahwasanya dia telah melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan ya. Lalu apa kata Rasulullah? Apakah engkau sanggup untuk membebaskan budak? Dia menjawab tidak gitu. Apakah engkau sanggup untuk berpuasa selama 2 bulan? Dia juga jawab tidak ya. Apakah engkau sanggup untuk memberi makan? Dia jawab juga tidak sanggup ya. Lalu Rasulullah pergi kembali dengan membawa sekantong kurma, diberikan kepada, yaudah ambil ini lalu sedekahkan, kata Rasulullah. Lalu dia berkata ya, apakah saya harus menyedekahkan kurma ini kepada orang yang lebih fakir daripada saya ya, sementara di kampung ini saya yang paling membutuhkan daripada orang lain gitu. Lalu Rasulullah tersenyum, akhirnya ya udah ini bawa pulang lalu bagikan ke keluarganya gitu, bagikan keluarganya seperti itu. Nah, ini hadis yang menjelaskan mengenai kafarat orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan ya. Jadi apa kafaratnya? Yang pertama, dia harus membebaskan budak, harus mampu ya. Kalau tidak mampu, bagaimana? Baru dia boleh berpuasa selama 2 bulan penuh. Artinya kalau dia masih mampu untuk membebaskan budak, dia tidak boleh untuk berpuasa dulu ya. Nah, ini berbeda dengan kasusnya yang pertama tadi. Yang pertama tadi pilihan, setelah kalau tidak bisa pilihan itu baru masuk ke wajib, harus baru bisa memilih yang kedua. Kalau ini harus berurutan ya. Wajib murattab namanya. Ya. Dimulai dari yang pertama membebaskan budak, kalau tidak bisa baru berpuasa 2 bulan, kalau tidak bisa baru memberi makan, harus berurutan. Ini kalau kafaratnya hukumannya orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan ya. Nanti akan kita bahas lagi detail di pembahasan selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada lagi namanya kafaratu adzihar ya, kafarat dzihar. Dzihar itu seperti seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Artinya ya menyamakan istrinya dengan seseorang yang mahram baginya ya. Ibu kan tidak boleh dinikahi oleh anaknya, tapi dia menyamakan istrinya dengan
ibunya. Artinya kan itu kan suatu pelanggaran ya, suatu pelanggaran. Nah, itu ada hukuman bagi orang yang seperti itu. Nah, ceritanya awalnya itu justru zihar itu malah seperti tolak ya. Artinya kalau sudah mendihar istri berarti itu bimanzilati tolak ya, sebagaimana dalam kisah dalam surat Al-Mujadalah ayat 128 itu ya. Suatu ketika ada seorang sahabat ya mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya telah mendihar istri saya ya. Saya telah mendihar istri saya. Apa hukuman saya ya?" Nah, zihar itu seperti tolak, berarti kamu telah mentolak istri kamu. Akhirnya dia pulang cerita ke istrinya, "Wah istriku, tadi aku telah bertanya kepada Rasulullah bahwasanya orang yang mendihar itu sama dengan orang yang mentolak istrinya." Istrinya protes. Akhirnya istrinya melabrak Rasulullah. Nah, ingat Rasulullah pun pernah dilabrak ya. Jadi kalau misalnya kita dilabrak orang ya biasa saja, sedang Rasulullah saja pernah dilabrak ya. Labraknya itu dalam artian bukan tentang itu ya, tapi dipertanyakan kembali. "Wahai Rasulullah, saya tidak terima ini kalau misalnya zihar itu seperti tolak ya." Ya Rasulullah menjawab, "Ya bagaimana lagi ya, sampai saat ini hukumnya seperti itu. Ketika orang mendihar, suami mendihar istri, berarti suami telah mentolak istri." Nah, akhirnya istrinya tadi itu berkata, "Ya kalau seandainya seperti itu, saya akan pulang dan akan mengadu kepada Allah ya. Saya akan mengadu kepada Allah." Nah, ingat karena tidak bisa melawan Rasulullah, dia mau pulang dan mengadu kepada Allah langsung, kepada Tuhanmu ya, kepada Tuhan Rasulullah ya, langsung pulang. Nah, dan itu diceritakan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 1 tadi ya. Qad sami Allahu, sungguh Allah telah mendengar qaulallati, perkataan seseorang wanita, tujadiluka, yang telah mendebatmu ya. Tujadiluka fi zaujiha, mengenai kasus suaminya yang mendiharnya ya. Wa tashtaki ilallah, dan dia mengadu kepada Allah tuh. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar perdebatan mereka berdua. Akhirnya apa? Hukumnya berubah ya. Dari awalnya menjadi dari orang yang suami mendihar istri menjadi tolak ya, awalnya berubah menjadi harus membayar kafarat saja ya, seperti itu. Nah, itu salah satu keinginan seorang yang bahkan bukan nabi ya, seorang wanita bukan nabi, pengennya nggak mau seperti itu, tapi dia ngadu sama Allah, akhirnya diterima ya, diterima oleh Allah seperti itu. Nah, apa kafaratnya bagi orang yang mendihar ini ya, itu dapat dilihat di dalam surat Al-Mujadalah itu juga, di dalam ayat ketiga dan ayat ke-4 ya. Walladzina yudhahiruna min nisaihim, di ayat yang ketiga. Walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Itu yang pertama ya. Jadi orang yang mendihar istrinya lalu dia kembali dari diharnya itu tersebut, maka dia harus membayar kafarat. Yang pertama apa? Dia harus membebaskan budak tuh. Dan ini juga berurut ya, tidak boleh pilih juga ya. Ini harus berurut. Nanti di ayat yang keempat langsung faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa ya. Kalau dia tidak sanggup untuk membebaskan budak atau tidak ditemukan budak lagi, maka dia boleh diganti atau mengganti yang kedua. Tahap kedua adalah berpuasa selama 2 bulan ya. Kalau tidak mampu untuk berpuasa selama 2 bulan apa? Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Itu juga berurut ya. Itu berurut ya, kafarahnya zihar berurut. Mesti harus membebaskan budak dulu, kalau tidak bisa baru berpuasa 2 bulan, baru setelah itu kalau tidak bisa memberi makan orang miskin 60 orang, seperti itu. Itu kafaratu az-zihar ya, kafaratnya orang yang melakukan zihar kepada istrinya. Oke, selanjutnya ada lagi namanya kafaratul qatl. Kafarat karena membunuh ya, karena membunuh orang ya. Ini nanti pembahasannya sangat detail nanti, cuman kita tidak bahas ini ya, karena kita tidak berkaitan. Kita hanya bahas puasanya saja ya. Kita hanya bahas puasanya saja. Bisa dicari di surat An-Nisa ayat 92 ya, juz kelima ya. Faman lam yajid fasiyamu ya, apa ayatnya? Awal ayatnya ya, awal ayatnya itu wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a ya. Ini ayatnya ini nanti banyak pembagiannya, ada yang harus bayar membebaskan budak dengan bayar diat juga, ada yang membebaskan budak saja ya, atau bagaimana ya, banyak perinciannya. Nah, cuman kalau dia tidak bisa melakukan ini baru nanti berpuasa selama 2 bulan. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah ya. Kalau tidak mampu melakukan yang tadi di atas itu baru melakukan puasa 2 bulan ya, itu kafaratul qatl ya. Kafaratnya orang yang membunuh. Selanjutnya yang terakhir adalah kafarat orang yang berhaji ya. Orang yang berhaji juga ada kafarahnya ya, ada hukumannya, tapi tidak semua orang berhaji. Yang pertama ada kafaratnya itu yang hukumannya berpuasa 10 hari ya. Yaitu kasusnya ketika orang yang berhaji dengan cara tamattu atau qiran ya.
Haji itu ada 3 cara, ya. Ada nanti ifrad namanya, ya, mendahulukan haji sebelum umrah namanya ifrad. Ada lagi yang mendahulukan umrah sebelum haji namanya tamattu'. Yang ketiga ada yang berbarengan antara niat haji dengan niat umrah sekaligus namanya haji qiran. Dan biasanya nanti orang Indonesia itu hajinya tamattu', ya. Nah, apa yang harus dilakukan bagi orang yang melakukan haji dengan cara tamattu' dan qiran? Nah, awalnya harus membayar dam, ya. Tapi kalau tidak mampu, boleh diganti dengan berpuasa selama 10 hari, ya. Puasa 10 hari, 3 hari ketika melaksanakan haji dan 7 hari ketika telah sampai di kampung halaman. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Terus apa selanjutnya? Ya, wa faman lam yahjid fasiyamu salasati ayamin fil haji, ya. Kalau tidak mampu dia kan asalnya harus membayar dan kalau tidak mampu berpuasa 3 hari fil haji ketika proses haji, wasa ba'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika sudah pulang ke rumah. Tilka asyaratun kamilah, itu 10 hari, ya. 10 hari puasa untuk orang yang berhaji dengan cara tamattu' dan qiran, artinya bukan ifrad. Nah, ada lagi kafarat haji yang kedua itu adalah kafarat ketika dia meninggalkan wajib haji, ya. Kan di dalam haji itu ada namanya wajib haji dan ada rukun haji, ya. Apa bedanya rukun haji dengan wajib haji, ya? Kalau dalam bab lain, ibadah lain, rukun dan wajib itu sama, ya. Tapi kalau dalam haji berbeda, ya. Rukun itu kalau tertinggal maka ibadahnya hajinya tidak sah dan harus diulang tahun depan, ya. Tapi kalau wajib haji tidak dikerjakan ibadahnya sah tapi dia harus bayar dam, ya. Atau nanti ada pilihannya, ya. Faman kana minkum maridhan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Ya, itu nanti ada pilihan, boleh puasa 3 hari atau segala macamnya. Itu dibahas detailnya dalam masalah haji. Artinya apa? Yang penting adalah ketika orang melakukan pelanggaran dalam haji ini juga ada kewajiban berpuasa jika memang harus memilih kewajiban tersebut, ya. Seperti itu. Itu namanya puasa kafarah, ya. Bisa dipahami sampai di sini? Itu berkaitan dengan puasa yang wajib yang ketiga. Oke. Yang keempat, puasa yang wajib adalah puasa nazar, ya. Puasa nazar, ya. Ketika orang bernazar, kalau saya lulus kuliah, saya akan puasa setahun penuh misalkan. Atau kalau saya berhasil menghatamkan Al-Quran, menghafal Al-Quran secara sempurna, saya akan puasa 1 hari misalkan. Ya, itu namanya puasa nazar. Nah, ketika apa yang dicarinya itu, apa yang diniatkannya itu tadi tercapai, dia harus melakukan puasa nazar, ya. Nanti kan ada beberapa perbedaan pendapat juga di sini, apakah wajar nazar itu wajib dikerjakan atau bagaimana. Yang penting kalau kita mengambil pendapat yang harus mengerjakan nazar itu, ya seperti itu. Nah, bisa dilihat dalam surat Al-Hajj, surat Al-Hajj, ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 29 itu, ya. Tsummal yaqdu, apa ayatnya? Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq, ya. Yang ambil yang intinya saja, wal yufu nuzurahum, dan hendaklah kalian menunaikan nazar-nazar kalian, seperti itu, ya. Itu namanya puasa nazar yang keempat, ya, puasa wajib yang keempat. Yang terakhir, puasa wajibnya adalah puasa ketika akan melaksanakan sholat istisqa dan pada saat itu pemerintah telah menyuruh untuk puasa, ya. Jadi nanti dalam penyelenggaraan sholat istisqa itu kan dianjurkan untuk berpuasa, tapi itu puasanya ya boleh-boleh saja, mau puasa ya puasa, ya enggak ya enggak. Tapi kalau pemerintah sudah turun tangan, besok seluruh warga harus puasa, maka semuanya wajib puasa, ya. Jadi hukum asalnya itu sunnah kalau belum ada anjuran dari pemerintah, tapi kalau pemerintah udah ngomong, otomatis langsung menjadi wajib. Nah, itu namanya puasa wajib, ya. Kita ulangi, puasa itu ada terbagi 4, puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram, ya. Puasa yang wajib ada yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa qada di bulan puasa qada Ramadan, yang ketiga puasa kafarah, yang keempat puasa nazar, yang kelima adalah puasa ketika akan melaksanakan sholat istisqa, ya. Dan saat itu pemerintah juga telah menganjurkan atau memerintahkan. Kalau pemerintah belum memerintahkan berarti hukumnya bukan menjadi wajib, masih menjadi sunnah, boleh, ya. Mau dikerjakan ya dikerjakan, kalau tidak ya tidak, seperti itu, ya. Itu puasa wajib. Selanjutnya kita masuk yang kedua, namanya puasa sunnah, ya. Puasa yang disunahkan, ya. Puasa yang sunahkan. Nah, puasa sunnah ini terbagi 2 secara umum, ya. Yang pertama namanya mutlak, yang kedua muqayyad. Apa itu mutlak? Puasa sunnah mutlak ini ya puasa saja, ya. Pengen puasa ya puasa, ya. Ya, meskipun ya, tapi kan nggak semua setiap hari ada anjurannya memang, tapi kalau kita mau puasa kan tidak ada salahnya. Ingat ketika ada dalam riwayat Rasulullah ketika pulang ke rumah, lalu dia berkata kepada istrinya Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah makanan?"
Masih ingat hadis itu? Ada nggak makanan? Kata Aisyah, tidak ada. Kalau begitu saya puasa. Nah, apakah itu puasanya terikat dengan sesuatu, puasa Senin Kamis? Kan enggak. Ya memang karena nggak ada makan, ya udah puasa aja dah gitu. Ya ini kalau mau puasa ya puasa, silakan. Yang penting jangan pada hari yang diharamkan puasa ya. Artinya kalau mau puasa ya puasa, silakan puasa saja, nggak ada larangan. Nanti yang diharamkan waktunya nanti akan kita bahas belakangan. Artinya itu namanya puasa mutlak. Ya, artinya pengen puasa ya udah puasa saja. Nah, ini masuk ke puasa Rajab dan Sya'ban tadi ya. Ya kalau mau puasa ya puasa saja ya, nggak ada masalah ya. Kalau mau Senin lebih bagus ya Senin bulan Rajab. Kalau enggak ya di bulan hari Selasa ya sudah puasa. Yang penting puasalah gitu. Nah, itu. Ya. Yang kedua namanya puasa yang muqayyad, yang terikat dengan sesuatu ya. Nah, puasa muqayyad ini yang pertama ada yang berulang setiap tahun ya. Puasanya itu selalu berulangnya hanya setiap tahun, sekali dalam setahun saja gitu. Ya. Yang pertama namanya puasa Arafah ya, puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini hanya 9 Zulhijjah saja setiap tahunnya gitu. Berulang setiap tahun saja gitu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu indallahi ayyukaffiras sanata allati ba'dahu wallati qablahu." Ya. Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya, setahun kebelakangan dan setahun yang atau tahun-tahun kebelakang, tahun-tahun yang ke depan ya. Itu kalau puasa Arafah yang pertama. Yang kedua lagi namanya puasa Tasu'a, Asyura ya. Puasa Asyura tahu? Ya. Puasa tanggal 10 Muharram ya. Itu yang disunahkan itu tanggal 9 Tasu'a namanya ya. Asyura tanggal 10 Muharram dan tanggal 11 juga gitu. 9, 10, 11 Muharram itu dianjurkan untuk melakukan puasa ya, puasa sunnah ya. Untuk puasa Asyura sendiri ya, Rasulullah bersabda ya, yukaffirus sanatal madiyah ya. Puasa Asyura dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah di tahun-tahun yang lalu ya. Itu untuk puasa Asyura ya. Artinya yang dianjurkan adalah puasa tanggal 9, 10 dan 11 ya. Tasu'a, Asyura dan Hadi Asyar namanya. Oke. Selanjutnya puasa yang disunahkan dan berulang setiap tahun itu adalah puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti puasa Ramadan tersebut dengan puasa Syawal, maka seolah-olah dia seperti melaksanakan puasa sepanjang masa seperti itu kan ya. Nah, orang yang ya mohon maaf akalnya pendek lah seperti itu, atau orang yang mungkin nerima hadis ya, dapat hadis, oh iya bagus nih. Ya ketika dapat menemukan hadis ini ya udah langsung nggak ada pikiran apa-apa, puasa terus puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Setelah Ramadan langsung 6 hari di bulan Syawal cukup ya, nggak ada mikiran apa-apa. Tapi bagi para ulama adanya hadis ini menjadi problem. Kenapa ya? Bayangkan seorang wanita mayoritasnya ada libur ketika bulan Ramadan untuk berpuasa dan harus mengqadha. Nah, dia qadha dulu atau puasa 6 hari bulan Syawal dulu? Atau puasa 6 dulu baru puasa itu? Kalau dia qadha dulu berarti kan dia enggak itu ya, istilahnya bagaimana? Apakah nanti itu hukumnya seperti apa gitu? Kalau dia puasa 6 hari dulu berarti kan dia belum sempurna Ramadannya. Berarti tidak bisa mengikuti hadis ini. Ya. Jadi kan hadis ini kalau dia puasa Ramadan terus diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Nah, kalau dia puasa 6 dulu berarti kan masih ada utang di bulan Ramadan, belum sempurna Ramadan, bagaimana? Nah itu. Atau boleh digabung nggak gitu? Atau bagaimana? Nah itu pembahasannya tersendiri nanti ya, pembahasannya tersendiri. Intinya para ulama ketika menemukan suatu hadis itu nggak langsung gampang, oh ini hadis maknanya ini kerjakan, tidak, tapi berpikir keras, bahkan sampai berpikir ini kalau kasusnya seperti ini bagaimana? Kalau kasusnya seperti ini bagaimana? Itu bedanya ulama dengan kita ya. Kita mungkin ketemu hadis satu langsung wah gembar-gembor ini, tapi kita tidak paham makna sebenarnya yang ada dalam hadis tersebut, seperti itu. Oke. Selanjutnya yang disunahkan juga adalah puasa di bulan haram ya. Tadi sudah dibahas ya. Puasa yang dianjurkan adalah puasa di bulan haram ya. Puasa bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah ya. Dianjurkan memperbanyak puasa di bulan haram ya. Selanjutnya yang dianjurkan juga adalah puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Maksudnya itu puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Tanggal 10 kan tidak boleh berpuasa karena hari raya ya. Hari raya Idul Adha tidak boleh berpuasa, termasuk hari yang tidak boleh berpuasa. Ya meskipun nanti dianjurkan untuk tidak makan dulu ya. Tidak makan dulu kan bukan berarti berpuasa. Tidak makan itu berbeda dengan berpuasa ya. Artinya dianjurkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk melaksanakan puasa ya. Tanggal 1 sampai tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 ya. Puasa Arafah tanggal 9 ya. Intinya tanggal 10 hari pertama itu dianjurkan untuk berpuasa.
puasa. Ya, itu puasa sunnah yang berulang setiap, ya, puasa sunnah yang muqayyad, yang terkait dengan tahun, ya, terkait dengan sesuatu dan dia berulang setiap tahun. Yang kedua, yang muqayyad itu ada yang berulang setiap bulan. Ya. Apa itu? Yang pertama namanya puasa di hari putih, ya, ayyamul bid, ya, puasa di hari putih tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya. Kecuali di bulan apa? Di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada kewajiban puasa Ramadan, tidak puasa sunnah yaumul bid. Jadi tanggal 13 Ramadan tadi nanti jangan puasa yaumul bid, ya. Puasanya tetap puasa Ramadan. Artinya di bulan Ramadan nggak ada puasa yaumul bid, ayyamul bid. Begitupun dengan di bulan Syawal ada sedikit perbedaan. Di bulan Zulhijjah ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena pada tanggal 13 Zulhijjah itu hari tasyrik, ya. Kan disunahkan berpuasa 13, 14, 15 setiap bulan. Sementara 13 Zulhijjah itu adalah hari tasyrik. Lalu bagaimana caranya? 13 itu dipindahkan ke hari ke-16. Jadi akhirnya di bulan Zulhijjah puasanya tanggal 14, 15 dan 16 Zulhijjah, khusus di bulan Zulhijjah. Selainnya 13, 14 dan 15 seperti itu. Itu puasa di hari putih namanya, hari yaumul bid, ya. Oke. Selanjutnya juga ada puasa yaumus sud, ya, ayyamus sud, lawannya dari putih hitam, ya. Kalau yaumul bid itu dinamakan hari putih karena apa namanya? Bulan itu apa namanya istilahnya? Sempurna bulat, ya. Bulan apa namanya? Bulan purnama, ya. Bulat sempurna putih, ya, ibaratnya seperti itu. Kalau yaumus sud di akhir bulan ketika tidak terlihat bulan sama sekali, gitu. Namanya yaumus sud. Disunahkan berpuasa pada tanggal 28, 29 dan 30 setiap bulannya. Ya, itu dianjurkan juga, ya. Kecuali kalau pada bulan-bulan yang hanya 29 hari, ya. Kan disunahkan 28, 29 dan 30. Nah, sementara kalau bulan Hijriah itu kan pilihannya cuma 2, kalau nggak 29, kalau nggak 30. Nah, untuk yang 30 nggak ada masalah, berarti bisa puasa 28, 29 dan 30 setiap bulannya. Tapi kalau bagi bulan yang cuma 29 hari, maka gantinya bagaimana? Di tanggal 1 bulan berikutnya, ya, di tanggal 1 bulan berikutnya. Begitu seterusnya. Kecuali di bulan Sya'ban nanti, akhir bulan Sya'ban nanti akan kita bahas tersendiri masalahnya, ya. Ada masalah tersendiri di masalah itu. Oke. Selanjutnya, puasa muqayyad yang ketiga adalah yang berulang setiap minggu, ya, berulang setiap minggu, ya. Yaitu puasa apa? Senin, Kamis. Nah, itu berulang setiap minggu sunnahnya, ya. Senin, Kamis, sekarang Senin puasa sunnah, Kamis besok sunnah lagi, ya. Itu puasa sunnah. Diulangi, puasa sunnah. Puasa itu terbagi 4, ya. Ada yang wajib, sunnah, makruh dan haram. Puasa wajib tadi sudah, puasa sunnah. Ada yang mutlak, artinya puasa saja, ya. Ada yang muqayyad, ada yang terkait dengan sesuatu, ya. Terkait itu ada yang pertama itu berulang setiap tahun, ya. Yang berulang dia setiap tahun. Tadi adalah puasa Arafah, puasa dan lain sebagainya, ya. Puasa Arafah, puasa 9, 10, 11 bulan Muharram, ya, itu berulang setiap tahun, dan puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada lagi puasa yang berulang setiap minggu, ya. Ada namanya puasa setiap, bukan, maksudnya setiap bulan dulu, ya. Yang kedua adalah setiap yang berulang setiap bulan, ya. Ada puasa hari putih dan puasa hari hitam, ya. Ayyamul bid dan ayyamus sud, ya. Dengan detail penjelasan yang tadi. Dan yang ketiga berulang setiap minggu, ya. Yang berulang setiap minggu ada puasa Senin, Kamis. Nah, sedikit tambahan sebelum kita masuk ke puasa yang makruh, ya. Puasa yang sunnah ini yang terbaik itu puasa apa? Yang paling baik, ya. Puasa afdhalus syiyam itu puasa apa? Puasa sehari dan buka sehari, atau lebih dikenal dengan puasa Nabi Daud. Nah, itu yang terbaik, yang terbagus, ya. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, ya. Itu yang terbaik, ya. Kalau mau melakukan puasa sunnah yang terbaik, ya itu lakukan seperti itu. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Nah, cuma nanti ada problem, ya. Kalau orang yang ulama yang itu pasti melihat ada problem lagi, ya. Setiap sesuatu pasti ada masalah nanti ditemukan, ya. Makanya para ulama ada yang membahas ini. Nah, kalau orang yang terbiasa melakukan puasa Senin Kamis dan mau melaksanakan puasa Daud juga, nanti kan jadi masalah tuh. Contoh, kita mulai dari puasa Daud hari Senin. Senin puasa Daud, Selasa tidak puasa, ya. Rabu dia puasa Daud, Kamis tidak puasa. Tapi dia mau puasa hari Kamis loh. Puasa Senin Kamis boleh nggak? Bagaimana hukumnya itu? Ya. Ada orang yang terbiasa puasa Senin Kamis, ya, atau puasa hari-hari tertentu, anggaplah hari Rabu itu tanggal 8 Muharram misalkan, ya. Hari Rabu 8 Muharram dia puasa. Tanggal 9 karena puasa Daud kan nggak puasa. Tapi kalau tanggal 9 Muharram dia puasa nih, 9 Muharram puasa karena jadwal Daudnya. Lalu tanggal 10 Muharram dia harusnya kan nggak puasa, tapi 10 Muharram kan dianjurkan puasa juga. Bagaimana hukumnya? Nah, ada dua versi, ya. Ada dua pendapat kita bisa pakai. Pendapat pertama kita bisa mengatakan bahwasanya kalau orang yang sudah puasa Daud ya udah nggak usah puasa yang lain lagi, karena puasa Daud adalah puasa yang
baik, artinya ya udah puasa Daud aja, sehari puasa, enggak, terserah mau nanti ketemu hari Senin enggak puasa ya udah nggak apa-apa, yang penting kita puasa Daudnya terus ya. Ada pendapat kedua, ya pendapat kedua boleh puasa Daud juga, boleh juga puasa yang lain ya. Caranya bagaimana? Ya diilustrasikan seperti ini, contoh. Misal di hari Senin, kalau kita puasa Daud mulai dari hari Senin, berarti kan puasanya hari Senin, Rabu, terus Jumat ya. Senin puasa, Selasa nggak puasa ya, Rabu puasa, Kamis nggak puasa. Nah, Kamis ini kalau kita mau puasa hari Kamis boleh. Berarti hari Kamis puasa, hari Senin Kamis ya seperti itu. Nah, Jumat puasa lagi? Puasa karena dia ngikut ke hari Rabu. Berarti Senin, berarti puasa Daudnya terus sebagaimana jadwalnya ya. Terus sebagaimana jadwalnya Senin, Rabu, pokoknya selang-seling terus. Nah, kalau pas di hari yang tidak dia berpuasa, jadwal tidak puasa Daud itu ada puasa yang disunahkan, dia boleh berpuasa di situ. Besoknya dia puasa lagi karena dia mengikut Daud yang 2 hari sebelumnya seperti itu. Jadi misalkan di hari Kamis tadi, Rabu dia puasa, Kamis di Daud harusnya tidak puasa, Jumat baru puasa lagi, tapi karena Kamis itu dianjurkan puasa Senin Kamis, dia puasa juga. Berarti Rabu puasa, Kamis puasa, Jumat puasa. Atau kasus kedua tadi, 9 Muharram dia puasa. Ya, misalkan dia hanya mau puasa 10 Muharram seperti itu. Nah, 9 Muharram dia puasa. Di jadwal Daud 10 Muharram harusnya tidak berpuasa, maka harusnya kan tidak puasa. Tapi dia boleh puasa, boleh. Berarti tanggal 9 Muharram dia puasa, 10 Muharram dia puasa, 11 Muharram dia puasa, seperti itu ya pendetailnya. Terserah mau pakai yang mau puasa Daud saja cukup boleh, mau pakai yang mau puasa Daud sekaligus puasa yang lainnya juga boleh. Artinya terus-terusan puasa nggak masalah ya. Itu berarti orang yang sangat rajin sekali berpuasa. Selanjutnya ada puasa yang makruh ya, makruh. Puasa yang makruh boleh dilakukan boleh, tapi sebaiknya jangan ya karena makruh ya. Yang pertama itu puasa yang mengkhususkan hari Jumat, hari Sabtu dan hari Minggu ya, khusus ya. Jumat saja puasa nggak boleh, Sabtu saja nggak boleh atau makruh ya, atau Minggu saja itu makruh juga ya. Mengkhususkan ya, maksudnya itu mengkhususkan itu cuma itu saja. Jadi kalau misalnya ngambil 2 hari dari 3 ini boleh, Jumat Sabtu puasa boleh, Sabtu Minggu puasa boleh, Jumat Minggu boleh, atau Kamis Jumat boleh, atau Minggu Senin boleh. Yang penting jangan Jumat saja, jangan Minggu saja, dan jangan Sabtu saja. Itu makruh hukumnya ya. Itu hukumnya makruh ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya puasa Daud maka tidak ada masalah ya. Jumat puasa pasti minggunya dia puasa ya, karena tidak mengkhususkannya. Itu namanya yang makruh. Yang pertama adalah mengkhususkan di hari Sabtu, hari Jumat, hari Sabtu dan hari Minggu ya. Mengkhususkan ya. Cuma hari itu saja. Tapi kalau hari lain boleh ya. Hari lain misalnya digabung dengan hari lain boleh gitu. Yang kedua namanya puasa Shaumud Dahri namanya. Puasa sepanjang masa ya, Shaumud Dahri, puasa sepanjang masa. Puasa sepanjang masa itu maksudnya bagaimana? Ya sekarang puasa, besok puasa lagi, ya puasa terus dia. Ya itu bagus sih puasa, cuman tidak dianjurkan puasa terus-terusan ya, seperti itu. Tidak dianjurkan ya. Yang dianjurkan adalah seperti puasa Nabi Daud ya, sehari puasa, besok enggak, sehari puasa, besok enggak. Tidak dianjurkan untuk puasa sepanjang masa ya. Sekalipun ini bagi orang yang merasa dirinya kuat ya. Misalnya saya sanggup kok puasa. Nah, ketika dia sanggup itu makruh ya. Tapi kalau dia nggak sanggup, ya, saya nggak sanggup tapi saya mau puasa, itu hukumnya menjadi haram karena dia akan menyakiti dirinya sendiri. Jadi kapan puasa sepanjang masa itu menjadi makruh? Ketika dia merasa dirinya sanggup, ya sanggup menjadi makruh. Tapi kalau dia nggak sanggup menjadi haram karena dia akan merusak dirinya sendiri, seperti itu. Nah, yang terakhir namanya Shaumul Wisol. Ya, Shaumul Wisol itu juga puasa keterusan. Bedanya apa? Kalau Shaumud Dahri itu dia masih berbuka puasa. Jadi subuh puasa sampai maghrib buka, besok puasa lagi, besok gitu. Nah, itu namanya Shaumud Dahri, puasa sepanjang masa yang seperti itu. Kalau Shaumul Wisol itu enggak, lebih parah lagi ya. Terus ya, malam pun juga enggak makan, nanti mogok makan lah seperti itu. Enggak mau makan selamanya itu. Nah, itu dimakruhkan juga ya. Makruh juga untuk puasa yang seperti itu ya. Kayaknya udah ada aturan, ya udah jalankan aturan seperti itu. Kalau mau yang terbaik ya puasa Nabi Daud ya. Ya sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, itu yang lebih baik daripada puasa terus-terusan atau bahkan enggak makan sama sekali. Itu ya, itu Shaumul Wisol itu bahkan kalau seharian saja ya, itu juga termasuk makruh juga. Misalnya pagi enggak makan malamnya, tapi besok udah mau puasa lagi misalnya seperti itu. Ya itu juga enggak dianjurkan seperti itu. Ya, itu namanya puasa wisol ya. Oke, diulangi sekali lagi. Yang ketiga itu namanya puasa yang dimakruhkan. Yang pertama, puasa mengkhususkan hari Jumat, hari Sabtu atau hari Minggu untuk berpuasa. Yang kedua adalah puasa Shaumud Dahri, puasa sepanjang masa, atau Shaumul Wisol, puasa yang berketerusan, yang tidak ada berbuka puasa, tidak ada sahur ya, puasa terus. Itu dimakruhkan. Yang keempat ada yang namanya puasa haram, puasanya diharamkan. Ini tidak boleh berpuasa. Nah, terbagi dua ya.
Ada haram yang sah dia, ya, artinya dia sah tapi haram. Gitu. Dia haram hukumnya tapi sah dikerjakan. Artinya dia kalau puasa itu sah tapi haram. Gitu. Ada lagi yang haram tapi tidak sah juga. Nah, yang pertama, puasanya haram tapi dia sah. Apa itu puasa yang haram tapi sah? Yaitu ketika seorang istri berpuasa tanpa izin suaminya. Itu puasanya haram ya. Jadi seorang istri kalau mau berpuasa harus minta izin ke suaminya. Ya. Kalau tidak minta izin berarti, atau suami tidak mengizinkan berarti hukumnya haram. Tapi sahkah puasanya? Puasanya sah. Ya, puasanya sah tapi haram. Ya. Begitupun ketika seorang budak mau berpuasa harus minta izin ke tuannya. Ya. Kalau tidak ada izin dari tuannya maka puasanya menjadi haram. Tapi sahkah puasanya? Sah puasanya seperti itu. Itu namanya haram tapi sah. Yang kedua ada lagi puasanya haram tapi tidak sah. Puasanya haram tapi tidak sah. Sudah haram tidak sah lagi itu. Buang-buang waktu untuk puasa. Ya. Yang pertama namanya puasa Saumu Yaumi Idul Fitri. Ya. Puasa ketika hari Idul Fitri yaitu tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal tidak boleh puasa. Kalau puasa bagaimana? Pertama haram, yang kedua sudah tidak sah ya. Jadi buat apa puasa kalau tidak sah gitu? Mending kalau ya bukan mending juga ya. Artinya kalau tidak haram tapi sah masih mending ya. Tapi ini sudah haram nggak sah lagi. Buang-buang waktu untuk puasanya. Ya. Yang kedua puasa ketika hari Idul Adha ya, tanggal 10 Dzulhijjah ya. Meskipun nanti dianjurkan untuk Idul Adha ini sebelum pagi hari itu jangan makan dulu sampai selesai sholat ya. Itu kan dianjurkan. Tapi itu bukan berpuasa maksudnya. Bukan puasa, bukan nggak harus pakai niat. Yang penting nggak makan gitu. Ya, itu puasa ketika hari Idul Adha, tidak boleh puasa ya. Yang ketiga adalah puasa pada hari Tasyrik ya, tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah ya. 11, 12 dan bulan Dzulhijjah. Nah, itu juga dilarang untuk berpuasa ya. Itu hari Tasyrik namanya. Nah, berarti kita sudah jawab pertanyaan di dalam pengertian kemarin ya. Pada waktu tertentu, aturan waktu yang pertama kemarin, dengan puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan aturan tertentu. Yang pertama aturan waktu. Nah, inilah waktu-waktu yang tidak dibolehkan untuk berpuasa. Nah, puasa sunnah juga tidak boleh dilakukan pada hari-hari yang diharamkan ini ya. Ketika mau puasa sunnah tapi suami nggak mengizinkan, misalkan ada seorang istri, nah berarti dia haram ya. Atau budak mau puasa sunnah tapi tidak izin tuannya, juga haram. Begitupun dengan mau puasa sunnah tapi enggaklah hari Senin, puasa Senin Kamis itu jatuhnya pada tanggal 1 Syawal, juga tidak boleh puasa Senin Kamis karena pada itu diharamkan untuk puasa Syawal. Nah, seperti itu. Mungkin cukup dulu untuk hari ini, dan besok kita akan bahas mengenai puasa di separuh akhir bulan Sya'ban, termasuk di hari Syak ya. Itu kita bahas khusus saja ya, kita nanti, karena kalau kita masukkan ke yang satu nanti dia juga memiliki hukum tersendiri ya. Jadi puasa akhir bulan Sya'ban itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram ya. Nanti hukumnya berubah nanti. Hukumnya berubah-ubah. Makanya nanti kita akan bahas sendiri di pertemuan selanjutnya insyaallah ya. Mungkin bisa dipahami terlebih dahulu yang sudah dibahas tadi, kita lanjutkan esok hari. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil kutri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa qilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akir wa biridha minkal uyun waqdi anna rabbuna kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب
wa alihi wassahbi aidada tasyis suhbi walhamdulillahi fil bada'i wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.